Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Saudaraku, apakah saudara suka melayani Tuhan? Jika mendapat kesempatan melayani, posisi apa dan di mana saudara ingin melayani? Tentunya kita bangga bila terlibat dalam pelayanan yang kita pandang besar. Berada dalam gereja yang beranggotakan ribuan bahkan puluhan ribu jemaat. Gereja dengan sistem organisasi yang mantap dan kekuatan dana yang melimpah. Melayani di atas panggung gereja yang megah, lengkap dengan alat musik dan berbagai ornamen lampu yang semarak, plus kamera yang berayun ke sana kemari. Luar biasa bukan? Mungkin itulah yang kita pikirkan sebagai tempat yang layak, apalagi bila kita dikenal baik, memiliki kapasitas, dan penuh dengan Roh Kudus. Namun sungguhkah itu pimpinan Tuhan? Coba kita lihat Filipus yang mendapat perintah dari Tuhan. Jika kita membaca pasal sebelumnya, ia termasuk dari 7 orang yang terpilih, yang dikenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Ia memenuhi kriteria sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya, kemanakah Tuhan menuntunnya untuk melayani? Jalan dari Yerusalem menuju Gaza, dan diberi keterangan, jalan itu jalan yang sunyi. Terjemahan lain menuliskan bahwa jalan itu adalah padang gurun. Adakah orang di padang gurun? Orang yang tinggal menetap mungkin tidak ada, tetapi ada seorang yang lewat di sana. Filipus disuruh melayani hanya 1 jiwa, sida-sida dari Ethiopia. Butuh iman dan ketaatan yang besar untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Ini juga sebuah peneguhan lagi bahwa apa yang Tuhan pikirkan berbeda dengan apa yang manusia pikirkan. Bukan hanya tempat yang ramai yang Tuhan perhatikan. Tempat yang sepi pun tidak luput dari pengamatannya, dan Allah peduli dengan orang yang lewat di sana. Itulah sebabnya Tuhan memimpin Filipus ke situ. Saudaraku, beberapa kali dinyatakan dalam Alkitab bahwa pimpinan Tuhan sulit dipahami dan terkadang tanpa arahan yang jelas. Bukan hanya pada Filipus, kepada Abraham pun Allah pernah menyuruhnya pergi ke tempat yang ia tidak ketahui. Tapi dalam perintahnya, Allah memberikan penyertaan. Allah menuntun langkah demi langkah. Ada pimpinan supranatural. Hasilnya, pertemuan dengan orang yang tepat, di saat yang tepat, dan ke tempat yang tepat. Itulah waktu Tuhan. Saat itu, Filipus dipakai Tuhan menyelamatkan 1 jiwa, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Filipus yang taat dan sedia melangkah dengan iman ketika Tuhan mengarahkan kita ke tempat yang sunyi, tempat yang tidak kita favoritkan untuk melayani? Apakah kita masih memiliki gairah untuk bangun dan bergegas mengikuti pimpinan Tuhan yang membawa kaki kita ke, tanda petik, padang gurun?
Akankah kita masih bersemangat seandainya Tuhan meminta kita melayani hanya satu jiwa? Kiranya hati seperti Filipus Tuhan karuniakan untuk kita. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.